buat akses ke Museum Sumpah Pemuda itu gampang kok. Aku start dari stasiun Pondok Cina, terus ambil jalur ke arah Jakarta Kota. Nah, selanjutnya kita turun di stasiun Juanda. Habis dari stasiun Juanda, kita pindah ke halte BRT Juanda. Aksesnya cukup mudah kok guys, soalnya dari petunjuk-petunjuknya mudah dipahami. Di sini kita tap in dulu buat masuk ke haltenya. Turun lewat tangga yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah masuk ke dalam haltenya, kita tinggal cari bus koridor 5C, kemudian turun di Palu Putih. Wah, udah sampai nih. Nah, habis ini kita tap out, kemudian jalan keluar dari halte Palu Putihnya. Nah, dari halte Palu Putihnya ini kalian cukup jalan lurus sampai ketemu museumnya. Kelihatan kok guys museumnya, pokoknya ada tanda merahnya di atas pos satpamnya. Udah ketemu deh. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Saya di sini lagi di Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya 106 RT 2 RW 9 Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Nah, sebelum kita masuk ke museumnya, bagusnya kita beli tiketnya dulu. Untuk tiket anak-anak umur dari 3 sampai 12 tahun yaitu 3.000 dan dewasa 5.000, kemudian pengunjung asing adalah 25.000. Untuk buka tutup museumnya itu dari Selasa sampai Minggu dari pukul 8 sampai 4 sore. Terkecuali untuk hari Jumat itu tutup pukul 16.30. Dan untuk hari Senin dan libur nasional itu pastinya museum tutup. Kalau beli tiketnya nanti dikasih ini nih guys. Nah, setelah itu ayo kita Nah, sebelum kita melihat sejarah dari Sumpah Pemudanya, kita harus mengenal dulu sejarah dari gedung Sumpah Pemuda ini. Yang pertama, awalnya ini adalah rumah milik Shi Konglai. Ini bisa dilihat ya, ini adalah foto beliau si pemilik rumah. Kemudian pada 1908 disewakan kepada pemuda-pemudi Stovia dan RHS. Nah, dari gedung itulah dinamakan Komensalen-Huis. Kemudian pada tahun 1927 gedung ini dijadikan sebagai ruang diskusi bagi para pemuda-pemudi yang merupakan bersama Bung Karno. Nah, di sini itu dinamakan gedung Klub Gebau. Nah, kemudian pada 1928 barulah jadi gedung Sumpah Pemuda karena disinilah dinyatakannya Kongres Pemuda II. Ya, di tahun 34 sampai 37, 1934 sampai 1937, gedung ini disewakan kepada Pak Jemcap menjadi rumah tinggalnya. Karena saat itu pemuda-pemudi Stovia sudah lulus dari pembelajarannya. Dan selanjutnya lagi di tahun 1937 sampai 1948 disewakan kepada Loh Jem Choi untuk dijadikan toko bunga. Setelah jadi toko bunga, gedung ini menjadi Hotel Hersia. Dan setelah jadi Hotel Hersia, gedung ini disewa oleh Inspektorat Bea Cukai untuk dijadikan kantor dan tempat tinggal untuk karyawannya. Dan dari situ, dari tahun 1970 sampai sekarang, jadilah Museum Sumpah Pemuda yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 1973. Mengapa museum ini dijadikan museum yang bersejarah? Karena memuat berbagai kejadian yang terjadi di dalam Sumpah Pemuda tersebut, apalagi Sumpah Pemuda Kongres kedua. Di ruang tengah ini terdapat koleksi yang menjelaskan mengenai organisasi pemuda yang berperan dalam Kongres Sumpah Pemuda. Organisasi ini berasal dari berbagai daerah yang bertujuan untuk menyatukan Indonesia. Di ruang ini juga berisi bendera organisasi dan berita pada masa itu.
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini diselenggarakan oleh para pemuda yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Kongres ini dilatar belakangi oleh semangat dari para pemuda seperti John Jafar, Joe Sumatra, Joe Kamu, dan sebagainya. Di Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Di Kongres ini, para pemuda mengusulkan persatuan pemuda. Tetapi di Kongres ini belumlah menghasilkan kesepakatan yang konkret. Selanjutnya, pada Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, ini yang dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito, ini menghasilkan 3 ikrar. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ayo teman-teman, sekarang kita memasuki ruangan diorama dari kejadian Kongres Sumpah Pemuda. Di sini adalah diorama yang diperlihatkan bagaimana keadaannya ketika waktu itu. Ada Sugondo Jojo Puspito sebagai pemimpin dari Kongres Pemuda ini, kemudian beserta deretannya, dan di sepanjang sini yang memegang biola dia adalah W.R. Supratman yang pertama kali memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda. Nah, kemudian di sebelah sini yaitu ada putusan Kongres Pemuda Indonesia seperti itu. Di sini aku lagi ada di ruangan yang menampilkan reka ulang suasana diskusi dalam Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan pertama kalinya lagu Indonesia Raya dimainkan. Di sini juga merupakan daya dari Museum Sumpah Pemuda. Mau nonton? Bisa. Juga pencet ini. Nah, di halaman belakang ini teman-teman bisa melihat monumen Persatuan Pemuda 1928 yang berisikan Sumpah Pemuda. Kemudian Di sebelah sini juga ada ukiran dinding yang menggambarkan terjadinya proses Sumpah Pemuda. Nah, di ruangan ini adalah penyimpanan dari biolanya W.R. Supratman. Di sini adalah profil dari W.R. Supratman, yaitu pemain biola dari Kongres Pemuda kedua. Kemudian di sini ada piringan hitam dan kalian juga bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya dari beberapa versi. Kita coba ya dengerin. Habis kalian dengerin ini, pasti kalian penasaran kan sama bentuk biola dari W.R. Supratman. Nah, ke sebelah sini ini ada dari peninggalannya W.R. Supratman, yaitu biola yang dimainkan beliau ketika Kongres Pemuda kedua. Nah, di sebelah sini, kalau kalian penasaran gimana sih cara dirijen pakai kayu. Di sini ada cuplikan video waktu aku lagi nyoba mainin tongkat dirijennya. Di depannya ada kamera yang memvideokan kita seakan-akan kita adalah dirijennya. Lanjut nih, kita ke ruangan yang memajang Vespa milik
Hatta Saleh, yaitu anggota dari Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Dan di belakang aku ini ada koleksi dari Kongres Bahasa Indonesia, yaitu dari seragam, kotak PP3-nya, terus ada bendera info, dan di sini ada tanda dari tingkatannya KBI. Dan di sini juga ada pisau belati, kemudian ada dasi milik seseorang yang ada di Kongres Bahasa Indonesia. Nah, setelah kalian berkeliling di seluruh museum Sumpah Pemuda, di pintu menuju keluar kalian akan melihat layar yang menyampaikan harapan dan tekadmu. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Di sini kita bisa langsung lihat aja. Tahukah bahwa kamu juga sama dengan mereka yang ada di panggilan ini? Buat teman-teman yang ingin ke Museum Sumpah Pemuda, jangan lupa masuk ke ruangan ini dan sampaikan tekad kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Lanjut nih, museum menyediakan toilet serta musola yang berada di belakang gedung dekat dengan halaman belakang. Untuk kebersihannya sudah terjamin kok, jadi tenang aja ya untuk para pengunjung. Halaman belakang yang disediakan oleh museum untuk bersantai sambil melihat monumen serta ukiran dinding. Oh iya, di halaman ini tidak boleh merokok ya. Museum juga memfasilitasi ruang bermain anak loh. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang Sumpah Pemuda, ada nih layar interaktif yang disediakan oleh museum. Nah, mari Layar interaktif ini berisi informasi terkait Kongres Sumpah Pemuda dan juga pembangunan dari gedungnya. Ini adalah proyeksi interaktif yang menyajikan penjelasan mengenai organisasi pergerakan nasional dari benderanya, anggotanya, dan pengertiannya. Nah, buat teman-teman yang menaiki kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, bisa loh parkir di sini. Di sini ada parkir motor yang ke sebelah sana. Kemudian, parkir mobil bisa digunakan di depan museumnya. Jadi, jangan khawatir buat kalian para pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda yang menyajikan sejarah mengenai perjuangan pemuda pada masa itu. Dah. Sebelumnya selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih sudah menerima wawancara saya. Siap. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengenai museum ini ya. Yang pertama itu misi utama Museum Sumpah Pemuda itu apa? Iya, misi utamanya terwujudnya museum, mungkin visi dulu. Jadi visinya terwujudnya Museum Sumpah Pemuda yang bisa menjadi sarana melestarikan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kan museumnya adalah Museum Sumpah Pemuda. Jadi visi utama kita adalah melestarikan bahasa gambar, melestarikan semangat dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi itu supaya terwujudnya semangat dan terciptanya nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kemudian siapa saja partner atau kolaborator utama museum ini dan bagaimana peran mereka untuk museum ini? Iya, kolaboratornya siapa saja yang partnernya itu pastinya komunitas adalah mereka yang menjadi partner kita. Kolaborator juga demikian ya, karena biasa kita kerja sama dengan teman-teman komunitas dan juga dari instansi itu kita biasanya Komnas Perempuan, Kementerian Pemuda Olahraga, Kuatin Nasional Gerakan Pramuka. Terus ada beberapa komunitas ya, lembaga swadaya masyarakat ya. Kemudian kalau untuk komunitas sendiri kita ada komunitas Warga Gembira, lalu ada komunitas rumah milenial, komunitas jelajah budaya. Jadi itu adalah dua komunitas yang kita bekerja sama ya untuk menunjang program publik, kegiatan yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Kalau buat kegiatan akhir-akhir ini yang mereka lakukan bersama Sumpah Pemuda ini apa museum ini? Yang bersama-sama itu kita lomba debat, itu kita kerjasama dengan beberapa instansi, dengan Badan Bahasa, dengan Universitas Indonesia kalau nggak salah, Fakultas Hukum, lalu juga dengan
Badan Bahasa, terus dengan sekolah-sekolah di DKI Jakarta itu kita dengan Dinas Pendidikan ya, dengan instansi kita coba bekerja sama, kita mengadakan debat. Kemudian di terakhir paling terakhir kita mengadakan upacara bendera, itu kita kerjasama dengan Pelatihan Nasional Gerakan Pramuka seperti itu. Dan beberapa pihak sekitar ya seperti kelurahan, kecamatan, dan kepolisian. Karena bagi kami sebuah acara itu nggak bisa berjalan lancar tanpa kerjasama semua pihak. Kemudian apa latar belakang profesional dari manajemen museum? Latar belakang profesionalnya ini latar belakang ini. Latar belakang dari manajemen, setiap Manajemennya. Iya. Jadinya kita manajemen profesional ya. Dia biasanya tuh kalau dari kita penting ya untuk manajemen yang secara profesional karena kita pelayan publik. Ya kan, jadi kalau kita nggak profesional pastinya yang namanya pelayanan publik itu nggak terganggu. Jadi apapun problemnya, apapun yang kita hadapi, kita tetap profesional karena dorongan kita sebagai sebuah lembaga negara, kita suka atau tidak, kita harus profesional karena kita digaji oleh masyarakat dan kita mengembalikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau misalnya dari latar belakang itu ada pengaruh nggak ya sama museum ini, sama cara museum ini dikelolanya? Iya, pastinya ada. Jadinya atas dasar profesionalitas, kita coba melakukan berbagai upaya kreatif dan inovatif, terus juga pengelolaan supaya museumnya ini bisa lebih adaptable, bisa lebih beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya kalau museum itu dulu identik dengan tempat yang menyeramkan, tempat yang barang yang tergeletak, kita coba pengen masyarakat kita yang suka nggak suka, kita harus dari masyarakat kita nggak terlalu peduli ya dengan nilai-nilai sejarah ya, budaya ya, kita mau nggak mau ya coba merangkul itu kan banyak ya, kita bisa lewat sosial media, kita juga bisa lewat pameran, agenda pameran kita, program publik. Jadi itu adalah beberapa kegiatan ya, program publik yang kita persembahkan menyesuaikan zaman yang pada dasarnya itu adalah wujud dari profesionalisme kita. Jadi ada manajemen yang berubah di situ. Jadi kalau secara pengelolaannya kalau nggak berubah, pastinya kita tertinggal. Ada namanya di mana ada perubahan, kita dituntut berubah juga seperti itu. Kemudian, apakah museum ini memiliki ruang lingkup bisnis lain seperti penyewaan tempat atau kerjasama? Ya, jadinya bukan hanya museum ini. Museum ini kan berada di bawah Kementerian Kebudayaan, instansi yang baru diresmikan ya, kelembagaan yang baru diresmikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Dulu kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi, sekarang kita berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Nah, di bawah Kementerian Kebudayaan ini kita punya induk di bawah Kementerian Kebudayaan ini adalah Museum dan Cagar Budaya. Nah, Museum dan Cagar Budaya ini adalah induk dari museum yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi bukan hanya kita, ada Museum Kebangkitan Nasional, Museum Nasional, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Galeri Nasional. Itu pada dasar kita ada satu keluarga ya. Induk kita adalah Museum dan Cagar Budaya. Nah, Museum dan Cagar Budaya ini punya tata kelola. Nah, tata kelola itu mencakup dari persoalan bisnis, pengelolaan bisnis. Nah, elemen dari bisnis ini antara lain adalah sewa tempat. Dan sewa tempat itu kita ada aula dan halaman. Dan itu adalah, kalau dulu pengelolaan itu kan lebih ke masyarakat menghubungi kita. Kalau memang ada keperluan yang menggunakan aula, itu ya silakan. Ya, kalau kita mereka kalaupun ada biaya ditambah biaya kebersihan aja. Tapi kalau sekarang setiap ada perubahan pengelolaan, jadi ada sedikit aspek bisnis yang namanya aula kita sewakan. Jadi tidak lagi kita secara sukarela ya. Kalau dulu kalau bisa bahasa gratis ya. Kalau sekarang udah ada pengelolaan bisnis. Jadi nilai sewa aula berapa, nilai sewa halaman berapa, dan beberapa pelayanan lainnya ya yang memang sekarang sudah berbayar seperti itu. Jadi bisa dilihat dari perubahan pelembagaan. Kalau dulu pelembagaan itu unit pelayanan teknis, kalau sekarang sudah pada pelayanan umum. Berarti kalau misalnya ada masyarakat yang menyewa lokasi tersebut, berarti harus melalui surat atau bagaimana? Iya, pastinya harus surat. Jadinya kalau ke pemerintahan ya, sebagai lembaga pemerintah, biasanya kalau memang kita dengan kampus dia sebetulnya ya, seharusnya harus surat ya. Iya kan, seharusnya kalau administrasi memang harus surat. Cuman perubahan dasarnya terdapat dari ini pembiayaannya. Kalau dulu nggak ada pembiayaan, harus bayar aula. Tapi kalau sekarang sudah ada tarifnya, kalau sewa aula sekian itu lengkap. Kalau pakai sound system berapa,
kursi berapa. Tapi kalau dulu kan memang ya udah kursi silakan, yang penting dari masyarakat bisa menjaga ketertiban, kebersihan. Itulah perbedaan pengolahannya seperti itu. Baik. Kemudian, apakah anggota museum pernah mengalami down motivasi? Dan motivasi itu apa? Down motivasi itu kayak kita kehilangan motivasi. Oh, kehilangan motivasi. Hmm. Kalau misalnya saya zaman sekarang itu apa ya istilahnya ya? Semangat mungkin ya Lebih ke ini ya, apa sih istilahnya ya? Jadi kayak ada di persimpangan jalan lah, Iya. biasanya itu pastinya ada. Jadi itu kayak saya rasa setiap individu pasti punya momen dimana hilang motivasi ya, semangat itu pasti ada. Saya sendiri juga ada ya. Kadang kita tuh kalau udah kehilangan motivasi itu lebih seperti apa ya, lelah, butuh waktu istirahat gitu. Karena kan memang kita sebagai pelayan publik ya, bertemu dengan masyarakat, suka tidak suka ya kita harus bisa melayani dengan prima, dengan pelayanan yang terbaik, terlepas dari apa yang kita sedang hadapi. Karena kan memang kita dituntut profesional, ya kan. Jadi kehilangan motivasi itu ada seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah seperti itu, bagaimana dari pihak museum itu menanggapinya? Atau kayak caranya biar anggotanya ini lebih bersemangat lagi? Iya, kalau kita itu biasanya ada kegiatan outbound. Outbound itu biasanya kan memang untuk kegiatan yang untuk kembali refresh ya, refresh semangat, mengakrabkan lagi, memperkuat lagi kerjasama antar pegawai, membangun lagi sinergitas, kerja sama sebuah tim, seperti itu. Jadinya kalau buat saya ya, outbound itu salah satu yang memang bisa memotivasi kita ya, merefresh kita untuk lebih giat lagi ya, terdorong supaya lebih bersemangat ya melayani masyarakat. Karena kan kita penting buat kita itu yang namanya bekerja ya di museum itu, kita harus bisa dibangun terus ya namanya mindsetnya siapa kita. Kadang kan kalau misalnya kayak kamu nih, kalau misalnya kita lagi fokus kuliah misalnya, kadang kita kan suka ngeblank ya. Tapi kalau misalnya kita diingatkan lagi kalau kita itu adalah mahasiswa, tugas kita apa, jadinya kita kan sedikit secara psikologis sudah mulai agak terbuka lagi. Jadi kan perlu diingatkan lagi, perlu disemangati lagi seperti itu. Jadi itu outbound itu salah satu toolnya ya buat membangun, memunculkan lagi motivasi, terlepas ya pastinya nanti dari teman-teman itu pastinya selalu support. Jadi sistem support itu ada di kita, jadinya saling mendukung satu sama lain. Oke. Kemudian adakah budaya yang ditanamkan oleh pihak museum untuk anggotanya atau karyawannya? Ya, budaya yang ditanamkan pastinya ada, budaya kerjasama gitu, karena kita sebagai pemangku kebijakan, sebagai pelayan publik itu harus bisa bekerja sama. Kita nggak bisa, ya mungkin ada kalau misalnya di kampus itu yang mahasiswa yang kerja sendiri, gitu. Makanya kita itu di dunia kerja itu mungkin nggak semua ya, ada beberapa pekerjaan yang memang kita dituntut untuk bekerja sama. Jadi kita nggak bisa nggak bekerja sama. Seandainya kerja sendiri itu kan lebih walaupun upayanya, usahanya lebih melelahkan, cuman kan kalau misalnya kita kerja sendiri, ya outputnya itu kan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi mau nggak mau memang harus kerja bersama, karena dengan kerja bersama ya kita mengikut tanggung jawab bersama-sama. Jadi budaya kerja sama itu penting. Satu, yang kedua budaya disiplin, karena tanpa budaya disiplin ya itu biasanya ya masalah nggak akan selesai. Karena kan kunci utama dari keberlangsungan, kelancaran sebuah pekerjaan itu dengan disiplin. Karena misalnya kita sudah bikin kegiatan nih, kita udah menentukan jadwal program kegiatan, kita sudah menentukan kapan harus rapat dengan klien atau dengan komunitas. Nah itu kan kita udah menyusun semuanya tuh. Seandainya kita nggak disiplin waktu, itu semuanya akan berantakan, ya kan? Jadi budaya disiplin itu kedua penting. Terus yang ketiga budaya transparan. Jadi kita sebagai rekan kerja, terutama di pekerjaan ya, kita harus punya transparansi. Jadi terbuka aja kalau misalnya memang ada masalah, ya kita sampaikan. Kalau misalnya ada problem yang memang nggak bisa dikerjakan sendiri, misalkan ada memang di bagian misalnya bagian humas, misalnya hubungan masyarakat, ada yang memang dia nggak bisa handle sendiri, ya dia tinggal bilang cara terbuka ya, kalau mas terkait masalah ini, problem ini dia perlu teman untuk handle. Nah itu penting buat budaya kerja ya. Terus ada lagi namanya inklusif. Jadi itu kalau di kita ya, itu kita punya budaya inklusif. Jadi itu walaupun memang kita itu ada kelas jabatan, tapi kita merasa lingkungan kerja kita tuh inklusif. Itu kita nggak merasa kamu bos ya, bosnya
atau kamu ketuanya. Tapi walaupun itu ada, tetapi suasana inklusif itu penting. Jadinya kita merasa nggak berjarak. Karena kalau kita udah mulai berjarak, itu biasanya akan akan menghambat ya dari proses kerja. Dan makanya budaya inklusif itu yang salah satu yang penting ya dalam ini. Kan kayak misal kamu nih lebih enak ngobrol sama teman yang dekat atau memang dengan dosen, pasti dengan teman dekat. Bagaimana kalau dosen itu menjadi teman yang dekat, beda lagi ya, seperti itu. Jadi itu dalam sebuah budaya kerja itu penting ya, yang inklusif. Kalau yang terakhir mungkin komunikasi yang ini ya, komunikasi yang baik antar sesama anggota. Jadi yang agak komunikasi ya, itu yang mungkin menjadi kayak buat banyak semua tim kerja ya. Karena kadang dengan komunikasi itu biasanya tuh problem-problem itu bisa bertambah, bisa berkurang seperti itu. Kan nanti di dalam komunikasi itu nanti ada aspek profesionalisme dan sebagainya. Seperti itu sih di sini yang penting budaya itu. Karena